Ya, shalom saudara yang terkasih, di mana saja Anda berada, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita mau terus untuk mengerti apa yang Tuhan mau, untuk kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Iya, saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya diberkati dengan ayat ini saudara. Mari kita buka bersama 1 Korintus 3. Ya, saya beri tema pada hari ini adalah diuji dengan api, ya. Judul perikopnya adalah dasar dan bangunan. Ayat 10 berkata begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-12 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, maka ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Saudara yang terkasih, firman ini berkata saudara, ya, Rasul Paulus memberikan kepada kita, ya, satu ajaran bahwa kita ini semua harus membangun. Dia berkata ayat yang ke-10 tadi, sesuai kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Rasul Paulus mengatakan dirinya adalah seorang ahli bangunan yang cakap dan telah meletakkan dasar, ya, karena kasih karunia Allah. Artinya apa? Rasul Paulus adalah seorang yang menerima kasih karunia Allah, diselamatkan, dan dia menerima rahasia pemberitaan Injil. Sehingga lewat surat-surat Rasul Paulus sudah memberkati banyak orang dan membuat kita bisa membangun hidup kita di atas dasar surat-surat yang Rasul Paulus tulis. Dia sebagai seorang ahli bangunan. Bahkan saya pun sangat diberkati dengan surat-surat yang keras dari Rasul Paulus, sehingga membuat iman saya bertumbuh menjadi orang yang juga ekstrim di dalam Tuhan, ya. Dia berkata sesuai kasih karunia Allah, Rasul Paulus menerima anugerah keselamatan dan diberikan rahasia untuk memberitakan Injil, dan dia menulis surat-surat yang sampai hari ini masuk di dalam Alkitab, saudara. Tapi dia berkata begini, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara, banyak orang yang terpanggil menjadi Kristen, ya. Dan ketika kita semua sudah menjadi Kristen, percaya kepada Kristus, apakah kita hanya hidup sebagai orang Kristen yang tiap hari Minggu ke gereja, pulang lalu kita balik lagi minggu depan ke gereja, dan hanya seperti itu? Enggak. Rasul Paulus bilang setiap orang, ya, harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ingat saudara, membangun kehidupan kekristenan kita, iman kita, ya, pengiringan kepada kita itu seperti sebuah bangunan yang harus dibangun dengan dasar, dengan bahan yang benar-benar kuat supaya iman kita berakar. Nah, untuk urusan bangun-membangun ini, Rasul Paulus bilang kita sudah meletakkan dasar. Dasarnya itu ialah apa? Yesus Kristus sebagai dasar bangunan kita.
Ya, tetapi bagaimana tiap-tiap orang membangun di atasnya, itu dia bilang setiap orang harus memperhatikan bagaimana cara dia membangun. Artinya apa saudara? Ketika kita semua sudah diletakkan dasar Kristus sebagai bangunan kehidupan kita, nah kita sendirilah yang harus bertanggung jawab, kita sendiri harus memperhatikan bagaimana cara kita membangun kekristenan dan iman kita kepada Tuhan. Rasul Paulus menegaskan di sini, dia bilang apa? Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar Kristus itu. Saudara, banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi saya sudah melihat betapa banyak bangunan dari kekristenan itu yang rapuh dan kropos. Kehidupan kekristenan yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita membangun iman kita, meletakkan Kristus sebagai dasar dalam apa? Dalam pernikahan kita, di dalam mendidik anak-anak kita, dalam membangun rumah tangga, dalam membangun pekerjaan, di dalam membangun pelayanan. Itu Kristus yang harus menjadi dasar dari bangunan kita. Tetapi banyak orang yang tidak memperhatikan bagaimana cara membangun, bahkan banyak orang yang tidak mau membangun sama sekali, hidup sembarangan. Untuk membangun kehidupan kekristenan itu adalah tanggung jawab kita pribadi-pribadi. Karena Rasul Paulus menerangkan di sana, tiap-tiap orang harus membangun sendiri. Ingat saudara, membangun kehidupan iman dan kekristenan kita itu bukan Tuhan lagi yang bangun. Karena sudah dasarnya itu Yesus Kristus, kitalah yang harus membangun di atas dasar Kristen, di atas dasar iman kekristenan, di atas dasar Kristus yang sudah diletakkan itu oleh Rasul Paulus. Nah saudara, saya banyak menemukan hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang tidak pernah memahami tentang arti kekristenan dan bagaimana membangun kehidupan. Ada begitu banyak yang saya layani, orang masuk telepon saudara, menghadapi persoalan rumah tangga, mau bercerai. Kenapa? Karena mereka dari awal tidak sungguh-sungguh membangun kehidupan kekristenan yang benar. Bahkan ada sebagian ibu-ibu yang menelpon saya dan berkata, "Ibu, saya menyesal hari ini. Kenapa saya tidak mengenal Kristus dari dulu? Kenapa saya tidak mengenal membangun dasar kehidupan saya dengan dasar Kristus yang benar? Ya, saya menyesal sudah memilih jodoh yang salah. Saya menyesal sudah menikah dengan orang yang salah. Saya menyesal ibu, saya sudah menyia-nyiakan waktu hidup saya dengan tidak membangun di atas dasar iman kepada Kristus yang benar." Untuk membangun bangunan kekristenan kita itu adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Karena itu saudara, saya selalu bilang kepada saudara, jangan minta saya berdoa buat suamimu supaya berubah. Jangan minta saya berdoa buat anakmu. Jangan minta saya berdoa untuk istrimu. Kenapa? Kita sendirilah yang harus bertanggung jawab pribadi-pribadi atas bangunan iman dan kekristenan kita. Tidak ada doa yang paling mujarab bagi seorang istri itu kecuali doa dari seorang suami. Tidak ada doa yang mujarab dan berkuasa bagi seorang suami kecuali doa istri. Demikian buat anak dan seterusnya. Mari kita punya pemahaman yang benar. Dengan adanya hari-hari ini gereja ditutup saudara, kita tidak lagi bisa beribadah ke gedung gereja. Disinilah iman kita sedang diuji. Jangan taruh pengharapan dan imanmu kepada manusia, pendetamu, kepada gereja, kepada siapapun juga. Karena satu saat semua itu akan digoncang. Dan pada akhirnya kita sendirilah yang harus bertanggung jawab dengan bangunan kehidupan kekristenan kita di dalam Tuhan. Saya berdoa saudara supaya kita punya pemahaman yang benar hari-hari ini. Mengapa kita harus memperhatikan bagaimana cara kita membangun? Saya dulu pernah membangun rumah saudara. Lalu tiba-tiba agak melonjak biaya untuk membangun rumah itu. Jadi saya tanya kepada tukangnya, kepada kepala pemborongnya, kenapa bisa harganya melonjak seperti itu? Dia jawab, "Iya Bu, karena saya memakai bahan yang bagus dan gak apa-apa Bu, kita bayar sedikit agak mahal, tetapi bangunannya itu bagus untuk meletakkan dasar yang bagus." Bagaimana kita membangun? Saya pilihkan, dia bilang, bahan-bahan yang bagus supaya ibu gak menyesal. Rumah ini bisa ditempati berapa tahun baru akan direnov karena tidak ada kebocoran, tidak ada retak, tidak ada apa.
Semakin kita pengen bangunan kita bagus, maka harga yang harus kita bayar juga mahal. Ya. Ada orang-orang yang hari-hari ini pengen pilih jodoh secepatnya. Ibu doakan ya, kayaknya jodoh saya nggak dapat-dapat. Ya, saya berkata, cari jodoh itu tidak semudah engkau berkata dari mulutmu. Perlu digumuli, perlu didoakan, perlu ditimbang, perlu benar-benar dipergumulkan. Kalau perlu dengan doa dan puasa. Kenapa? Karena engkau memilih jodoh itu, engkau akan membangun sebuah kehidupan rumah tangga. Dan jangan lupa letakkan dasar bangunanmu itu adalah Yesus Kristus dan kebenaran firman. Kenapa banyak rumah tangga hari-hari ini goyah, saudara? Karena dasar pertama kali bangunannya itu ya tidak benar. Kita sembarangan memilih jodoh. Kita tidak melibatkan Tuhan. Ya, kita tidak mengerti bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan untuk Tuhan. Nah, Rasul Paulus berkata di sini, kenapa kita harus memperhatikan cara kita membangun? Ayat 12 berkata begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api. Saudara, apa yang akan membuktikan bangunan iman atau bangunan kekristenan kita itu? Yaitu ketika datang ujian dan pencobaan. Ketika Tuhan mengizinkan di hari itu datang hari Tuhan untuk menggoncang balikan, untuk menggoncangkan apa yang bisa tergoncang, maka disitulah akan terlihat bagaimana kualitas bangunan kehidupan dan iman kita kepada Tuhan. Ya, ayat ini berkata begini, saudara, jika pekerjaan yang dibangun seorang itu tahan uji, maka ia akan mendapat upah. Ya, saudara, banyak hari-hari ini orang berkata, Bu, saya lihat hidup ibu tuh bahagia banget sih, Bu. Rumah tangga ibu berbahagia. Ibu kalau bersaksi bagaimana Tuhan menyertai. Saya bilang, iya, sekarang saya ini juga lagi menikmati upah. Dari apa? Dari apa yang dulu saya bayar. Saudara nggak tahu bagaimana dulu penderitaan saya mengikut Kristus itu sangat luar biasa. Saya hidup tanpa uang 1 sen pun. Ya, saya usir dari keluarga saya. Bagaimana saya makan? Tidak ada satu orang pun di hidup saya yang bisa saya taruhkan pengharapan saya kepada Dia. Saya hidup benar-benar sebatang kara, dan di situ saya benar-benar dibuktikan bagaimana bangunan iman saya itu harus tetap berpegang teguh kepada Kristus. Kalau sekarang saya menikmati apa yang harus saya nikmati, damai, sejahtera, sukacita, ya, walaupun tetap masih ada pergumulan, tapi saya merasakan damai yang luar biasa. Saya punya rumah tangga yang berbahagia, saya punya seorang suami yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Itu kenapa? Saya mendapat upahnya dari Tuhan. Dan upah yang kita dapat itu sebenarnya apa? Upah dari buah bangunan hidup yang kita bangun selama ini di dalam kekristenan kita. Ya, upahnya itu tergantung kita. Kalau kita mau memilih jodoh yang benar dari Tuhan dengan komitmen benar-benar membangun rumah tangga berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya upahnya saya berbahagia hari ini. Ya, kalau saya menikmati hari ini pelayanan, orang bilang, wow, luar biasa pelayanannya di YouTube, subscribernya ratusan ribu. Saudara, ya, itu hanya upah. Saya tidak pernah berpikir saya bisa sampai sekarang ini. Saya nggak pernah berpikir punya subscriber yang ratusan ribu. Enggak, saya memulai dari nol, setia dengan 1, 2, 3. Cuma satu niat saya apa? Memberitakan Injil. Tapi kalau saya menerima itu semua sekarang, itu hanya upah. Upahnya dari siapa? Dari Tuhan. Karena apa? Karena pekerjaan yang saya bangun itu teruji. Jadi hari ini tidak usah kita membangun sebuah kemunafikan, karena pada satu saat nanti hari Tuhan itu yang akan mengujinya. Kapan hari Tuhan itu tergantung kepada masing-masing kita ketika pencobaan dan ujian itu datang dalam hidupmu. Karena itu saudara, ya, jika pekerjaan yang dibangun seorang itu tahan uji, maka dia akan mendapat upah. Upahnya itu dari mana? Dari kita, apa yang kita bangun selama ini. Kalau kita membangunnya dengan ketulusan, maka kita akan juga menerima upah dalam ketulusan itu.
Tetapi sebaliknya Alkitab berkata ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ya, maka ia akan menderita kerugian. Makanya banyak orang yang berkata, ibu, apakah saya hidup di bawah kutuk? Kenapa apa yang saya lakukan seolah-olah semuanya itu seperti sial, Bu? Saya tidak menerima apa-apa, ibu. Saya kayaknya tidak menikmati janji Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya seringkali mendengar orang bersaksi bagaimana diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Saya seperti hidup di bawah kutuk. Saudara, itu juga adalah upah dari bagaimana engkau membangun kehidupanmu. Karena itu saya tadi bilang, jangan membangun sesuatu dalam kemunafikan. Kenapa? Satu saat nanti hari Tuhan yang akan mengujinya, dan semuanya itu akan nampak. Kalau pekerjaannya terbakar, maka ia akan menderita kerugian. Ya, rugi saudara, kita ikut Tuhan kalau nggak sungguh-sungguh. Rugi kita melayani Tuhan separuh-separuh. Pelayanan iya, selingkuh iya. Pelayanan iya, motivasi yang salah iya. Pelayanan iya, tapi masih tersinggungan. Pelayanan iya, tapi hidupnya nggak bertobat. Ngapain? Apa yang sedang kita cari? Tinggalkan semua kemunafikan itu. Tidak ada guna kita hidup dalam kemunafikan. Kenapa? Anda tidak akan pernah bisa lari dari ujian dan api itu ketika datang. Karena Alkitab berkata, Tuhanlah yang akan mengujinya. Ya, kalau pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ya, tetapi ia sendiri akan diselamatkan kalau dia mau bertobat, saudara. Tetapi seperti dari dalam api, kata firman Tuhan. Ya, terbakar, saudara. Kalau masih ada kesempatan bertobat, akan diselamatkan. Kalau enggak. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kenapa kita harus membangun kehidupan kita? Karena kita ini adalah bait Allah. Gereja bukan bangunan. Gereja itu tubuh kita. Bait Allah itu bukan bangunan. Hari-hari ini banyak orang hanya sibuk membangun gereja, sibuk membangun gereja secara bangunan, tapi orang gak pernah sibuk membangun dirinya sebagai bait Allah. Saudara, tubuhmu itu adalah bait Allah yang harus kau bangun. Ya, dengan adanya keadaan sekarang kita gak boleh beribadah di gereja, seolah-olah doktrin yang kebenaran itu sedang dikembalikan kepada orang untuk sadar bahwa, pernahkah kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah? Kita adalah gereja Tuhan yang harusnya dibangun. Berapapun harga aku mau Tuhan, asal bait Allah ini dibangun. Ya, Roh Allah diam di dalam kamu. Wow, ini ayat yang luar biasa. Ketika Roh Allah diam di dalam kita, apa yang perlu kita takutkan? Waktu kita sadar bahwa Roh Allah ada dalam kita, ya, kita gak perlu takut. Kenapa? Dia Roh yang pernah membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada dalam hidup kita. Jadi dia sanggup melakukan segala perkara. Ayat 17 berkata, jika ada orang sebaliknya yang membinasakan bait Allah, maka Allah yang akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Ingat saudara, kita adalah bait Allah. Bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah saudara dan saya. Jika ada orang yang merobohkan bait Allah atau yang membinasakan bait Allah, tidak membangunnya, malah membinasakannya, maka Allah juga akan membinasakan dia. Jangan pakai tubuhmu bait Allah itu untuk kenajisan. Jangan engkau pakai tubuhmu sebagai bait Allah itu untuk hidup dalam perselingkuhan. Jangan engkau pakai tubuhmu yang adalah bait Allah itu untuk hidup dalam dosa homoseksual, lesbian, hidup dalam kenajisan, persinahan, dan apapun juga. Jangan engkau pakai tubuhmu sebagai bait Allah itu untuk engkau simpan kepahitan. Ini adalah bait Allah. Tubuh kita adalah rumah Tuhan. Harus kudus, harus berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah dan bangunlah bait Allah ini untuk sesuatu yang sifatnya memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena barang siapa membinasakan bait Allah dengan kenajisan, dengan percabulan, dengan apapun yang kotor, yang tidak dalam kekudusan, maka ayat ini berkata Allah akan membinasakan dia. Satu saat kita semua akan dimintai pertanggungjawaban akan hidup kita, saudara. Karena itu mari perhatikan bagaimana engkau membangun kehidupan kekristenanmu, bagaimana engkau membangun hidupmu sebagai bait Allah. Satu saat nanti kita harus bertanggung jawab pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita sudah membangun hidup kekristenan dan iman kita. Ya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, saudara. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, ya karena itu hari ini janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri.
Waktu kita hidup dalam kenajisan, dalam percabulan, tapi kita tetap ke gereja, kita tetap menjadi orang Kristen, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Kalau ada hamba Tuhan yang hari ini sedang melayani tetapi dia punya selingkuhan, engkau tidak sedang menipu istrimu, engkau sedang tidak menipu suamimu, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Ya, kalau ada orang yang hari ini tetap hidup dalam dosa dan dia berpikir gak ada satu orang pun yang tahu, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Dan orang yang menipu diri sendiri sama dengan orang yang membinasakan bait Allah itu. Dan Allah pasti akan membinasakannya. Karena itu hari ini saudara, saya pengen kita semua membuka hati. Perhatikan bagaimana cara engkau membangun. Untuk membangun rumah Allah dalam hidup kita sebagai bait Allah ini. Bukan orang lain, bukan pendeta. Tidak ada satu pendeta hebat yang bisa membangun bait Allah itu dalam hidupmu kecuali dirimu sendiri. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana cara dia membangun. Karena itu hari ini kita mau bilang pada Tuhan, Bapak, kami mau persembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup. Kami tahu ini adalah bait-Mu. Kami tidak ingin mengotori bait Allah ini dengan kenajisan, dengan perselingkuhan, dengan homoseksual, dosa percabulan, apapun Tuhan. Karena kami tahu siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, dan yang ku miliki, harta kekayaan yang tiada berarti, tuh ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kami datang menyerahkan hidup kami hari ini Bapa. Pakai hidup kami Tuhan. Dan kami ingin membangun bait Allah yang adalah tubuh kami sendiri, karena Engkau ada di dalam hidup kami. Roh Allah, Roh Kudus itu berdiam di dalam kami. Kami tahu barang siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakannya. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang merobohkan atau membinasakan bait-Mu Tuhan. Tapi kami ingin jadi orang-orang yang membangun bait-Mu dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk menyadari bahwa hidup kami ini adalah sebuah kesempatan untuk kami boleh bertobat, menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini Bapa, kalau ada di antara kami yang masih hidup dalam kenajisan, dalam perselingkuhan, di dalam dosa homoseksual, lesbian, atau hidup sebagai perebut suami orang, Bapa, hari ini kami mau bertobat. Kami datang menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Atau mungkin hari-hari ini kami hidup di dalam kepahitan, kami tidak bisa melepaskan pengampunan atas orang lain. Sucikan dan kuduskan Tuhan. Kami tidak ingin Bapa membiarkan bait Allah ini penuh dengan amarah dan kepahitan dan kekecewaan. Bahkan hari ini kalau ada di antara kami yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, Tuhan, ampuni dan sucikan hidup kami. Kami rindu biar bait Allah itu, hidup kami ini sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan. Penuhi hidup kami senantiasa dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan bawa kami Tuhan untuk terus ada di dalam perkenanan-Mu. Kami mau membangun bait Allah ini. Kami mau membangun hidup kami, membangun rumah tangga, membangun pernikahan, membangun pekerjaan, membangun pelayanan di atas satu dasar, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin.